Kesetaraan dan kebebasan kita untuk mengutarakan suara itu harus benar-benar dijamin. Something concerning juga menurut saya kalau misalnya memang ada kebutaan politik tadi, terlebih ke anak-anak muda nanti yang akan menjadi salah satu voters paling banyak di pemilu nanti. Kalau saya jadi presiden ya. Ya. Selamat datang di episode pertama Berisik Berisi, di mana di sini adalah ruang di mana kita akan bercakap-cakap secara bebas, tanpa diusut, tanpa diancam, tanpa dituduh kiri ataupun kanan. Kita bebas untuk mengekspresikan kecemasan dan kegelisahan kita hari ini. Jadi saya Rian Fahardi mendeklarasikan dirinya sebagai presiden Gen Z dan sekarang berada di istana saya, istana Gen Z kepresidenan bayangan yang ada dalam imajinasi saya. Tapi di sini kita nggak akan berbicara tentang imajinasi, tapi tentang ide dan gagasan. Kebetulan hari ini dan mulai hari ini Rian akan menghadirkan orang-orang yang berisik di segmennya, berisik dalam profesinya, berisik dalam bidangnya. Dia berisik, tapi kita mencari yang punya isi juga. Jadi teman-teman, kalau ada saran orang-orang berisik, boleh cek atau bahkan kalian bisa ketiklah di kolom komentar. Dan sekarang hari ini saya bersama dengan Mas Rian Putra Utama. Gimana Mas? Sehat? Kabarnya sehat. Sehat. Ini kita politisi banget ya malam. Santai aja Mas. Santai aja. Jadi kenapa Mas Rian ini di episode pertama, karena memang agak spesial juga Mas. Karena Distrik Berisik dan Win News memutuskan untuk kita kolaborasi untuk terus berisik tentang sesuatu yang sama-sama kita anggap penting. Ya. Jadi pengen banget bertemu dengan orang-orang berisik, karena saya tuh merasa Mas, saya ini berisik banget. Entah di TikTok, di Instagram, bahkan ada orang yang sampai hari ini mencoba mengganggu berisiknya saya di sosmed. Ya? Ada Mas? Iya. Kayak kemarin mengangkat beberapa isu, sampai hari ini mencoba kayak TikTok saya diblokir, tapi ya dengan diblokir itu malah makin bikin saya makin semangat untuk terus berisik. Nah, saya pengen tahu, kan kita berada di ruang di mana Mas Rian tuh di sini bebas ingin berbicara, ingin berisik tentang apa. Boleh dijelasin kayak apa sih sebenarnya yang diberisikkan oleh sosok Mas Rian Putra Utama ini, yang saya tahu Mas Rian adalah seorang pendiri dari salah satu media yang berisik namanya Win News tadi. Gimana Mas Rian? Sebelumnya terima kasih nih Mas Rian udah Siap. diundang ke sini. Kita juga akhirnya bisa berkolaborasi juga ya antara Distrik Berisik dengan Win News juga. Karena bener Mas Rian bilang tadi, Mas Rian tuh udah berisik banget di TikTok sampai sering banget muncul di FYP saya gitu. Saya suka ngeliatin juga di sini, ini kita berisik pakai Win News, nih orang lebih berani berisiknya pakai nama sendiri gitu kan. Jadi buat kita juga salah satu panutan juga lah Mas Rian di sini. Makanya kan harusnya kolaborasi kita ini harapannya bisa memberikan efek berisik yang juga baik dan lebih besar lagi, terlebih di dunia sosial media dan juga untuk anak muda di luar sana. Oke. Mungkin saat ditanya apa yang saya mau berisikin, mungkin lebih baik saya cerita dulu kali ya. Maksudnya banyak teman-teman yang mungkin belum tahu latar belakang dan sebagainya. Saya Rian Putra, sama nih namanya sama-sama Rian ya Mas Rian. ya. Duo sama R nih Rian nih. Duo R lah gitu. Kita sekarang berkolaborasi gitu ya. Buat nyalek ya Mas. Waduh, jangan. Kayaknya kalau nyalek saya udah pasti kalah. Nggak tahu sih gitu kan. Oke, ya mungkin latar belakang saya ini, saya memiliki satu buah media ya Mas Rian ya, namanya Win News, mungkin tadi udah sempat disebutkan juga. Jadi Win News ini sebenarnya tempat saya untuk mengekspresikan dan juga melihat keresahan-keresahan saya tentang apa yang sedang terjadi khususnya di negara Konoha tercinta ini gitu. Mungkin saya nggak seberani Mas Rian ya, misalnya kita menggunakan nama pribadi dan sebagainya. Cuma saya melihat Win News ini awalnya ketidaksengajaan. Jadi memang saya coba bangun ini bersama dengan beberapa rekan saya. Untuk awalnya bikin iseng-iseng konten-konten biasa sih, berita apa yang lagi ramai kita komentarin, berita apa yang lagi ramai kita komentarin. Cuma lama-kelamaan jadi ada tuntutan dan tanggung jawab buat diri saya untuk makin berisik. Karena banyaknya orang-orang yang berkomentar dan senang dengan cara kita untuk menyampaikan berita. Dan kemudian mereka senang dengan opini-opini yang mungkin kita keluarkan dari isu-isu apa yang memang lagi rame di Indonesia gitu. Maka dari itu mungkin itu salah satu media dan alat saya untuk berisik. Dan kenapa saya berisik sebenarnya itu tadi diawali dengan ketidaksengajaan menjadi sebuah tanggung jawab.
karena tuntutan dari teman-teman yang awalnya melihat karya iseng saya menjadi serius karyanya gitu. Maka dari itu itulah kenapa saya mulai berisik lah di media sosial khususnya dengan menggunakan WeNews itu gitu. Wah, sama sih. Cerita Mas Rian tuh hampir mirip juga dengan Rian. Diawali dengan ketidaksengajaan sampai kemudian beberapa konten itu seolah memanggil saya untuk jangan berhenti. Tetap suarakan, tetap jangan diam. Artinya ini benar-benar menjawab sebuah panggilan. Itu yang saya rasakan juga. Nah, buat teman-teman berisik semuanya, bagi yang penasaran dengan platform Mas Rian WeNews, kalian boleh cek nih, nanti di sini ada tayangan-tayangan yang kita tayangkan tentang bagaimana WeNews itu, apa yang ia suarakan dan berisikan. Info punya wacana untuk nunjuk Wulan Guritno sebagai duta anti judi online setelah video lama milik Mbak Wulan yang diduga mempromosikan Om Zeus muncul kembali. Kenapa ya? Artis bikin kesalahan, ujungnya selalu dipilih jadi duta. Sorry, beda duta. Saya mau bicara tentang kontroversi dulu. Jadi duta kemudian. Awalnya Mbak Wulan kaget. Soalnya menurut Bu Cili, perwakilan manajemen Mbak Wulan merasa dipojokkan. Secara video yang dimaksud sudah diupload sejak 2020. Lagian ini kan yang jadi perdebatan. Dari dulu selalu begini. Yang terkenal bikin salah, habis itu jadi duta. Kasus Nirkib, jadi duta anti Nirkib. Menghina lambang Garuda, duta Pancasila. Nerobos jalur busway, duta tertib jalur busway. Terus selama ini emang ada dampaknya. Emang kalau ada orang mau main sama Om Zeus, terus dia tahu kalau Mbak Wulan duta anti Om Zeus, emang orangnya bakal kagak jadi main. Kalau lagi BU, ya BU. Iya, mau dijadiin juru kampanye demi ngingetin masyarakat. Tapi kenapa effortnya nggak dimaksimalin aja ke penanganan yang konkret? Oh ya BTW, channel YouTube DPR RI baru aja kena hack Om Zeus tuh tadi pagi. Gimana? Duta anti judi online siap buat memperkuat keamanan cyber Indonesia. Tapi saya penasaran Mas Rian, diawali dengan ketidaksengajaan, tapi kenapa masih tetap bertahan untuk berisik, bersuara, yang dimana skena ini tuh beberapa orang menjauhi itu. Bahkan saya beberapa ditanya, ngapain sih lu ngorbanin masa muda lu dengan mikirin negara, mikirin politik, mikirin masalah-masalah orang lain. Ini kan kita ngurusin masalah orang lain Mas Rian. Ya, sebenarnya kita ngurusin masalah orang lain yang kalau nggak diurusin one day akan jadi masalah kita, Mas. Wah, ini poinnya gitu. sih. Jadi ya, ini tinggal masalah siapa yang mau coba untuk ya paling nggak berkontribusi aja lah. Dan menurut saya awalnya juga saya realistis aja, ngapain sih ngurusin masalah orang. Cuma ternyata pelan-pelan kita melihat bahwa kalau dipikir-pikir gitu, saya pun juga berbisnis juga, mungkin punya beberapa sektor, dan juga saya ngobrol juga dengan teman-teman saya bahwa kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu sekarang, one day yang tadinya masalah orang bisa jadi masalah kita gitu. Maka dari itu, selagi dikasih kesempatan untuk memiliki sebuah forum di mana suara didengarkan, kenapa nggak kita coba terus gaungkan untuk menjadi hal-hal yang baik gitu. Jadi prinsip utamanya adalah pemikiran bahwa one day itu bisa menjadi masalah kita kalau misalnya kita nggak segera urusin gitu sih. Ya. Menarik. Dan biasanya tuh Mas Rian mikirin gak sih kayak output atau exit plan dari apa yang Mas Rian usahakan hari ini? Kan beberapa orang tuh udah sedikit mengusut, sedikit melihat kayaknya arahnya nih bakal kesini nih. Apakah Mas Rian nggak khawatir dengan kayak misalnya selalu mengkritik A, B, C? Kan bisa dibilang tuh saya menyadari bahwa psikologi masyarakat kita itu selalu erat kaitannya dengan labelisasi. Jadi Mas Rian keganggu gak dengan itu? Kayak misalnya ngekritik ini disangka A, bla 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 kayak gitu-gitu. As long as kita bisa terus memposisikan bahwa memang yang kita kritik itu objektif, menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirin, asalkan tidak berunsur untuk menjelekkan juga. Karena ada beberapa rules lah mungkin yang kita lakukan dan prinsip yang kita lakukan di WeNews juga gitu. Dan WeNews ini juga sebuah keluarga yang besar juga, jadi itu nggak cuma pemikiran saya tapi juga pemikiran semua orang yang ada di dalam WeNews itu sendiri gitu. Dan biasanya kita bahkan kalau sebelum mau naikin berita, biasanya kita akan diskusi dulu bareng-bareng setiap pagi, apa nih isu hari ini yang mungkin meresahkan buat kita. Kemudian kita sama-sama tentukan yang mana yang kira-kira memiliki impact yang besar gitu juga ke orang-orang lain. Tapi kalau misalnya apakah takut di label dan lain sebagainya, buat saya sih asalkan kita tidak benar-benar menjatuhkan dan memang kita menggunakan kaidah-kaidah yang memang sifatnya itu membangun, I think nggak ada yang perlu kita takutkan sih. Bahkan dengan adanya suara-suara ini sebenarnya jadi menarik karena jadi ada diskusi di antara orang-orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, sehingga yang tadinya mau melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik menjadi merasa diawasi gitu. Maka dari itu ya
sehingga semuanya menjadi check and balance aja sih, dan saya turut senang juga sih menjadi ambil peran lah di situ melalui media yang kita miliki itu. Ya. Intinya ada proses literasi lah sebenarnya yang sedang dibuat dan dibangun. Cuma kalau kita lihat ada beberapa orang yang menganggap wah ini cuma nyinyir, ini cuma ngekritikin kepemerintahan atau apa, padahal dia nggak melihat sebuah proses check and balance tadi. Betul. Yang dimana penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, untuk menjaga suara agar benar-benar seimbang lah. Nah, bagaimana Mas Rian sampai hari ini tetap bisa membawa pesan-pesan itu dengan ya sampai hari ini kalau misalnya saya perhatiin konten Rian dengan Winis tuh nggak jauh beda lah. Pembahasan apa yang lagi tren, apa yang lagi happening itu yang diangkat kemudian dikemas sesuai dengan nilai-nilainya masing-masingnya kita lah. Nah, bagaimana Mas Rian tetap berjalan sesuai nilai-nilai itu di tengah bagaimana hari ini konten-konten seperti kita yang membahas politik itu tidak terlalu diminati banyak orang kecuali unsurnya kemarahan atau kesedihan. Ya, tapi memang benar Mas. Kalau misalnya kita sebagai pelaku konten ya udah lama mungkin ya di TikTok dan juga di sosial media, paling gampang itu memang dinotis itu dari berita-berita yang sifatnya itu lebih ke buruk sih. Ya. Tapi biasanya memang itu dibutuhkan to get attention dulu. Saya akan buka terang-terangan aja buat teman-teman yang mungkin mau coba dan sebagainya. Tes aja, konten negatif itu pasti akan lebih diminati dan lebih menarik penonton daripada konten positif, itu udah pasti. Tapi yang penting dari kemasan negatif itu selalu akan punya output yang sifatnya itu mungkin solutif gitu. Jadi selalu kita lebih ke arah untuk menekankan di Winis adalah kita punya prinsip sendiri, punya pandangan sendiri, sebisa mungkin kita berikan solusi walaupun hanya segelintir ide lah gitu. Jadi itu yang membuat semuanya mungkin masih on track lah gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar marah-marah ngatain tapi berdasar, dan kemudian kita biasanya akan lemparkan pertanyaan kepada publik gitu, kepada penonton-penonton kita, menurut lo gimana sih dengan ada situasi ini? Kita udah menawarkan nih pandangan kita, dan pandangannya pun biasa pandangan kita itu kita bawa kedua sisi. Jadi sisi negatif seperti apa, sisi positifnya seperti apa, lalu kita serahkan pada para penonton kita. Nah, itu yang membuat ini tetap menjadi sebuah ruang diskusi sih gitu. Jadi bagaimana cara membuat ini juga tetap on track adalah tetap menjadikan konten-konten kita ini menjadi ruang diskusi juga untuk para penonton kita sih. Gitu. Ada cerita gak Mas Rian di balik berisiknya Winews ini, kayak konten yang jurang kemudian ini ada gak? Banyak Mas. Banyak. Awal-awal pertama kali berdiri itu mungkin ini lebih ke arah karena kita nggak ngerti guidelines TikTok kali ya. Sering banget video-video kita ya di blokir dan juga di take down yang kita bahkan bingung kenapa ini blokir, kenapa di take down. Pernah satu kali kita buat konten tentang sesuatu yang mungkin kayaknya melanggar banget, sampai sama TikTok tuh di blokir, udah 2 video blokir. Akhirnya saya sama tim waktu itu memutuskan untuk udahlah kita bikin protes aja nih ke TikTok pada satu, karena padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir malu juga sih itu, mungkin kita nggak baca community guideline saya makanya di take down gitu. Cuma pada saat itu akhirnya kita bikin konten yang sama tapi semua kita sensor. Jadi kita cuma cerita, oke, kemarin kita naikin topik soal ini tapi diblokir oleh TikTok. Izinkan kita sekali lagi untuk menaikkan konten ini tapi kita sensor supaya lebih aman. Lolos. Akhirnya kita buat lolos. Tapi kita buatnya gini, saya mau bicara tentang pip sampai habis selama 1 menit. Gitu. Tapi di situ menjadi sebuah ikon protes sih sebenarnya gitu. Jadi intinya yang mau kita sampaikan jadi bukan beritanya, tapi tentang kita merasa bahwa kita dibungkam gitu. Tapi asik juga sih, walaupun sekarang kalau ngeliat situ ya elah ini masalah belum baca community guidelines aja sih sebenarnya gitu. Cuma membuat kita lebih kreatif untuk menunjukkan apa yang kita mau sampaikan aja sih. Gitu. Terus untuk konten-konten lainnya mungkin yang agak nyerempet juga ada beberapa yang pernah diprotes juga, ada yang pernah untuk diblokir juga tanpa jelas alasannya, padahal mungkin itu lebih ke arah opini kita terhadap sebuah keputusan ya gitu. Dan seringkali juga video kita tuh juga pernah di mute. Mas Rian mungkin juga pernah kali ya. Pernah. Jadi videonya ada tapi suaranya nggak ada, nggak tahu tuh siapa yang nge-mute. Salah BIM tuh. Nah, tahu hilang tuh gitu kan. Tiba-tiba hilang. Nah, tapi ya nggak apa-apa sih, kadang kita kalau digituin malah lucu. Jadinya kita bisa counter dengan konten lain yang mungkin menjawab hal itu, sehingga kan makin kayak seru nih untuk dibahas gitu loh. Walaupun ya belum tentu mungkin orang-orang tersebut yang ngeprotes kita, tapi menjadi sebuah ikon bahwa kita nggak bisa dibungkam. Bahwa kita tetap mau coba mengutarakan dan di setiap cobaan yang ada di konten-konten kita ini, kita selalu bisa produce sesuatu yang lebih ikonik lagi dan lebih unik lagi perspektifnya, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa oh dia lagi mau ngomong ini nih dari kejadian ini gitu.
Aku setuju sih Mas, terutama bagaimana kayak positioning kita hari ini untuk terus bersuara tentang isu-isu sosial, isu-isu politik juga. Dulu bisa dibilang mungkin agak berbeda ya Mas, kayak kecenderungannya hari ini, karena beberapa hari ini kita benar-benar bisa mendapatkan atensi dari publik dengan konten-konten yang sifatnya berat, sifatnya tuh orang-orang mungkin ngejauhin. Cuma ini kan kita bicara soal kemasannya aja. Kayak kemasan dari Winews dan Rian pun sedikit agak hampir sama lah, kita bawa narasi, kemudian bagaimana narasi ini bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang. Tapi bagaimana Mas Rian sendiri kayak melihat perkembangan kayak misalnya banyaknya informasi-informasi yang beredar, kemudian bagaimana cara mengolah itu agar ini kayaknya layak deh untuk dinonton banyak orang? Kan nggak mungkin proses filterisasi dari masing-masing kan punya dapurnya sendiri-sendiri lah. Kalau dari tim abang sendiri gimana? Kalau dari kita pasti kita akan nyari yang lagi rame diomongin masyarakat apa. Dan di posisi itu kita pasti akan coba untuk menawarkan perspektif dari dua belah pihak, lalu kemudian selalu kita tanyakan. Nggak jarang juga kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang kita malah menawarkan satu sisi aja perspektifnya, karena menurut kita ini udah kelewatan gitu. Tapi selalu kita cari isu yang actually lagi rame. Satu itu udah pasti, karena selain buat kita buat sosial media kan juga traffic penting Mas Rian. Itu saya nggak munafik juga gitu. Itu no debat lah, maksudnya mau levelnya media sampai apapun itu emang dicari gitu. Tapi artinya sering banyak diomongin itu berarti artinya juga impact banyak orang juga. Which nggak salah juga dong, artinya kita ngebahas sesuatu yang lagi rame kan. Bukan berarti kalau lagi rame itu cuma buat makanan politik doang, makanan ikut-ikutan doang, nggak juga. Karena kalau banyak diomongin ya artinya memang itu lagi rame dan kemudian bisa bawa impact juga ke banyak orang. Atau ke hal-hal yang mungkin nggak gitu terlalu berisik di sosial media, tapi kita melihat kayaknya ini kalau misalnya kita coba lemparkan pandangan atau misalnya topik ini lewat media kita yang biasanya ditonton lebih besar itu, kemungkinan bisa menjadi sebuah sajian yang banyak yang nonton dan kemudian tadinya nggak peduli menjadi peduli, kayaknya juga menarik nih gitu. Jadi ada dua hal, masalah rame ataupun yang kita rasa kayaknya ini layak untuk kita naikin karena ini berpotensi mempengaruhi banyak orang gitu. Jadi dua itulah kira-kira cara kita memfilter apa yang sedang terjadi di sini. Topik-topik politik itu juga kita sering naikin juga, tapi mungkin nggak sesering yang sifatnya lebih ke kebijakan. Kalau politik tuh mungkin lebih ke tokoh-tokohnya, kalau kebijakan kan apa nih yang terjadi gitu di pemerintahan dan sebagainya. Kurang lebih itu sih hal-hal yang kita coba naikin. Aku hampir sama memiliki kecemasan seperti Mas Rian sih. Kayak bagaimana hari ini jangan sampai kita tuh buta politik. Aku pernah dengar beberapa kalimat menarik bahwa yang paling bahaya itu sebenarnya bukan buta cinta atau buta secara inilah, tapi yang paling bahaya itu juga buta politik. Karena ketika kita buta politik artinya kita nggak melihat secara langsung atau secara nyata apa yang terjadi di depan mata kita. Bahkan kita udah nggak aware ternyata harga rumah, kemudian bagaimana hari ini kualitas udara atau apa itu kita udah nggak perhatiin karena kita buta politik. Padahal yang mengatur tuh ya orang-orang politik betul. Kebijakan. Setuju. Tapi kalau kita buta akan hal itu dan cenderung membiarkan orang-orang terus melakukan kesalahan dan nggak ada kepedulian, ya selamanya tadi tuh masalah yang kita anggap nggak penting akan jadi masalah diri kita sendiri. Ya. Setuju kok. Itu juga hal yang saya lihat. Makanya tadi itu menjadi masalah orang lain sampai menjadi masalah kita. Maka dari itu dengan melakukan ini buat saya jadi panggilan untuk jangan sampai jadi masalah saya beresin dulu deh. Saya ikut dulu masuk gitu. Karena ya kecemasannya juga mungkin ini juga berkaitan dengan anak-anak muda sekarang ya gitu. Walaupun saya nggak masuk Gen Z, Mas Rian yang Gen Z, saya masih milenial lah gitu kan. Kita ada gap year yang lumayan cukup beda generasi lah gitu. Cuma something concerning juga menurut saya kalau misalnya memang ada kebutaan politik tadi, terlebih ke anak-anak muda nanti yang akan menjadi salah satu voters paling banyak di pemilu nanti. Karena voting di pemilu nanti ini akan menjadi sebuah poin di mana keputusan-keputusan yang akan ada setelah itu adalah menjadi jalan hidup dari teman-teman yang nanti akan vote ini, yaitu Gen Z ini. Nah, terbukti juga kan kemarin dari MK juga memutuskan boleh kampanye sekarang sampai ke level sekolah. Itu kan sebenarnya walaupun ada pro dan negatif ya, cuma maksudnya ada positif dan negatifnya akan hal tersebut tanggapannya. Cuma kalau dari saya itu raising questions juga gitu bahwa ini artinya
seapatis ini dan sebuta politik ini nih generasi ke Oke. depan kita gitu loh. Iya. Sampai kebijakan itu aja harus dibuat. Ya kan? Padahal sosial media udah gede loh. Maksudnya mendapatkan informasi itu gampang, tapi kenapa sampai dibuat kebijakan seperti itu? Artinya walaupun kebebasan informasi dan reach informasi itu udah besar, informasi politik ini masih buta banget. Sehingga sampai dikeluarkanlah seperti itu gitu loh. Maka dari itu hopefully dengan media kita bisa bicara seperti ini juga bisa ngebantulah berkontribusi untuk di sisi itu gitu. Karena dengan kita tidak buta politik, paling nggak kita tidak buta dengan masa depan kita gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Dalam. Menariknya adalah hari ini Rian sedang berjuang untuk apa ya? Aku kemarin beberapa ke daerah-daerah, Bang. Diskusi dengan beberapa anak muda, bertanya soal kecemasan. Diskusi tentang generasi masa depan. Nah, ternyata beberapa anak muda hari ini tuh paling cemas soal pekerjaan, kepastian masa depan. Dan kedua, aku kira tuh yang berkaitan dengan dirinya, tapi enggak. Dia bicara soal politik. Dan ternyata kalau misalnya bisa dibaca risetnya juga, anak muda hari ini tuh udah suka mantengin kebijakan politik, tapi yang sifatnya tuh isu-isu kekinian, isu-isu yang bisa dibilang relate lah dengan kehidupan kita. Makanya banyak anak muda yang bersuara keras kalau kehidupan yang udah nyamannya tuh diganggu. Gitu ya. Nah, tapi kadang beberapa saya akui memang ada yang mungkin belum terbuka matanya untuk peduli karena ya dia udah frustasi aja melihat pemimpin kita hari ini nggak mencerminkan tauladan kebaikan yang harusnya mengayomi, malah memberikan sesuatu yang nggak patut dicontoh lah. Nah, itu kecemasan saya. Nah, kalau Mas Rian sendiri punya kecemasan sendiri gak? Boleh tentang lingkungan kah atau mungkin tentang Indonesia kita ini? Sebelum saya ke pertanyaan inti dari podcast ini nih. Kecemasan ya. Semua itu menjadi boleh dengan dasar kepentingan pribadi masing-masing termasuk juga politik. Jadi maksud saya gini, banyak yang oknum-oknum atau apapun tuh yang kesannya itu menggunakan politik untuk sebenarnya tujuan pribadi dia, baik itu dalam bentuknya bisnis maupun apapun gitu. Sehingga menurut saya itu yang lama-kelamaan menjadi terlihat terlebih ke generasi Mas Rian yang jauh lebih pintar menurut saya. Kalau dulu penyebaran informasi itu nggak segampang itu, tapi sekarang itu penyebaran informasi itu begitu cepat sehingga semuanya itu terlihat transparan, Mas. Gitu. Saya jadi melihat bahwa banyak orang-orang atau oknum-oknum yang menggunakan politiknya ini sebenarnya untuk kepentingan pribadinya. Dan itu mulai terlihat secara gampang dan udah nggak kayak dulu lah. Dan itu yang lebih concerning lagi, kadang hal tersebut diwajarkan. Itu kecemasan saya. Kayak oh ya udahlah emang begitu kok. Nah mungkin itu yang membuat generasi seperti Mas Rian ini jadi apatis jadinya ke politik, jadi malas gitu. Lu pasti naik ke sini pasti ada tujuan pribadinya kan. Nah hal itu yang mungkin membuat saya menjadi agak sedikit concerning sih, dan harapannya mungkin entah bagaimana caranya memaklumi hal tersebut tuh harus dihilangkan. Karena saya ngeliat nih arahnya menuju memaklumi. Kalau ada kayak tindakan, oh ya nih dia naik ke sini karena untuk kepentingan untuk ininya ya wajar lah gini-gini. Kata-kata seperti itu yang saya agak risih sebenarnya. Pembiaran lah ya. Pembiaran itu. Padahal itu kan maksudnya politik dan kepentingan pribadi itu kan harus, politik sendiri itu kan maksudnya untuk ditujukan untuk memang rakyat lah gitu kan. Tapi makin kesini kok saya melihat bahwa banyak yang menggunakan ini untuk kepentingan pribadinya. Itu yang saya paling nggak tahu. Mungkin Mas Rian ada solusi untuk hal tersebut atau ada tanggapan mengenai hal tersebut atau merasakan juga dengan hal tersebut? Iya. Aku merasa sih Mas, mungkin bukan generasi saya hari ini, bahkan mungkin di tahun-tahun sebelumnya, bahkan jauh-jauh kita berkaca ke belakang, ya beberapa memang cuma menjadikan, apalagi kalau kita bicara soal anak muda ya, dijadikan sebagai komoditas untuk mendulang suara mereka, popularitas mereka, buat kepentingan mereka, suara kita yang akan
apa namanya, jumlah kita yang banyak ini yang akan dikonversikan lah jadi suara demi entah perut atau kepentingan mereka. Itu juga kecemasan saya sebenarnya. Tapi yang harus disadari bahwa kita nggak akan bisa, ini menurut saya Mas, kalau Mas Rian nggak sependapat, ini menurut saya, kalau misalnya kita nggak menyadari positioning kita dan terus merasa nggak bisa melakukan apa-apa, nah ini yang bikin kita sebenarnya terus akan melakukan pembiaran itu. Wujud saya adalah untuk tidak melakukan pembiaran itu, saya speak up, saya bicara lewat konten, platformnya bebas, jadi yang saya anggap tuh relate dengan saya, kekuatan saya di sosial media. Jadi kapan kita masih berdalih, apalagi anak muda kayak saya nggak punya wadah untuk bersuara, saya nggak punya jembatan untuk menyampaikan aspirasi saya pikir mungkin kurang cukup berusaha aja teriaknya, kurang berisik aja, atau mungkin kurang kreatif aja. Toh hari ini Mas Rian bisa muncul dengan media Win News-nya, dengan kemasan politiknya, saya pun begitu. Jadi kalau saya dan Mas Rian bisa, ya anak muda lainnya mungkin bisa sedikit tidak melakukan pembiaran dengan bersuara, terutama untuk mengakhiri ketidakadilan yang saya pikir itu yang hari ini masih terus kita perjuangkan. Ya. Setuju sih Mas. Ya. Saya setuju sih dengan yang tadi Mas bilang, bahwa memang ya nggak ada cara lain selain kita bersuara. Dan bahkan maksudnya sekarang ini kan dengan adanya kebebasan informasi juga, dan segampang itu untuk konten kita viral ibaratnya di TikTok dan sebagainya, harusnya udah nggak ada excuse sih untuk kita nggak ikut turut serta. Ya, cuma ada tanda petiknya lagi lah, kemungkinan TikTok bisa diblokir. Selesai kita punya perjuangan ini. Cuma ya harus kreatif sih pada intinya, karena kan teknologi makin canggih, pikiran juga harus makin canggih sih. Jadi kayak jangan sampai ini kritikku juga sih Mas, kayak banyak orang yang bersuara, kayak kita bilang beberapa aktivis yang memperjuangkan apa, tapi bicara soal kemasan tertinggal. Bicara soal isi oke, mungkin dalam, tapi kalau misalnya untuk dia relevan dan sampai, bisa dibilang udah agak ketinggalan lah. Makanya saya mengapresiasi beberapa orang-orang yang peduli tapi selalu mengedepankan juga bagaimana itu bisa tersampaikan dengan baik lewat ide-ide kreatif, kayak dengan narasi cepat seperti yang dilakukan Win News. Itu yang harus lebih banyak lah diproduksi dibandingkan konten-konten yang saya bilang mungkin kurang berfaedah untuk kita konsumsi. Ya, setuju sih Mas. Ya konten-konten yang tidak berfaedah ya banyak sih itu menghujani Cuma TikTok kita nggak bisa mengamputasi itu sih Mas. Ya gimana Mas, yang nonton banyak kok. Semua orang juga perlu makan. Ya, kita ke pertanyaan inti. Sebenarnya di sini nih ruang bebas berisik ini Mas Rian, saya pengen nanya, jika suatu saat, bahkan kita berimajinasi aja, tapi semoga ini bisa jadi ide gagasan untuk calon-calon pemimpin di dekat-dekat kontestasi inilah. Seandainya nih Mas Rian jadi presiden, waduh, apa yang pertama Mas Rian ingin ubah atau lakukan ketika kita bicara tentang kecemasannya tadi? Apa yang Mas Rian berisikan? Apa yang Mas Rian pengen lakukan ketika ingin jadi presiden? Saya kira pertanyaan ini keluarnya ke narasumber yang lain. Ternyata saya kena juga ya Mas Rian. Aduh. Kalau saya jadi presiden ya? Ya. Apakah ingin fokus ke ruang bersuara tadi, politik atau apa? Atau ada isu atau segmen lain yang Mas Rian juga? Kesetaraan dan kebebasan kita untuk mengutarakan suara itu harus benar-benar dijamin. Walaupun mungkin saya mengerti sekarang itu kan kesannya wah dihalang-halangi nih untuk bersuara begitu. Itu juga dengan dasar sebenarnya. Dasarnya apa? Karena kadang juga banyak yang masih menyalahgunakan. Dan menyalahgunakannya itu misalnya dengan membayar orang untuk ngomong opini itu dan lain sebagainya gitu kan. Itu pun juga make sense. Kenapa? Karena kesenjangan ekonomi di sini masih luas sehingga dibayar suruh ngomong aja mau. Gitu. Tapi kembali lagi itu sebenarnya suatu hal yang penting, bahwa orang yang merasa dia benar dan juga punya substansi dan dasar dalam berbicara itu harus diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk ngomong gitu. Nah, tapi supaya mencapai itu terjadi memang semua secara fundamental harus dibereskan dulu. Makanya sebenarnya saya mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan dengan pemerintahan sekarang. Sebenarnya gitu, untuk membangun pondasi menuju sebuah tatanan masyarakat demokrasi yang baik. Karena demokrasi kita ini sekarang sebenarnya masih terlalu
muda ya Mas gitu. Ibaratnya demokrasi kita ini memihak pada orang yang lebih punya uang untuk menyuarakan suara mereka gitu ibaratnya kalau menurut saya, dan itu sangat-sangat make sense karena kesenjangan ekonomi tadi ya, kesenjangan ekonomi satu dan kesenjangan pendidikan. Dua hal itu. Maka dari itu sebenarnya yang lagi di fight sama Pak Jokowi ini udah benar sebenarnya. Tinggal bagaimana kita membawa ini dengan pace yang lebih cepat dengan etika kerja yang lebih baik gitu. Nah, ini yang seringkali masih bocor lah sekarang. Mungkin gitu. Sehingga sebenarnya kalau ditanya visi utamanya adalah menciptakan sebuah negara yang demokrasinya itu benar-benar lebih dewasa, tapi menuju ke sana tetap dengan melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Dan menurut saya secara general memang ini masalah tinggal waktu dan tinggal pekerjaan yang lebih cepat, dan juga masalah korupsi juga ini yang udah pasti menjadi penggerogot utama memperlambat proses ini. Meskipun saya yakin Indonesia pasti akan menuju emas, itu udah pasti. Tapi asalkan lubang-lubang ini makin cepat kita tambal, makin cepat kita menuju emas, makin cepat menuju emas, semakin cepat juga kita menjadi negara demokrasi yang lebih dewasa. Itu sih menurut saya. Iya. Keren sih ini. Kalau bisa jadi presiden. Ya, kayaknya. Tapi punya cita-cita jadi presiden nggak, Mas Rian? Waduh. Ini paling tinggi sih, birokrasi paling tinggi ya. Cita-cita ya. Cita-cita saya sebenarnya semaksimal mungkin bisa berkontribusi untuk negara ini, walaupun saya tahu mungkin sulit. Saya terang-terangan ya sulit lah buat orang kayak saya, meskipun saya mungkin bisa menyumbang ide dan sebagainya untuk kemudian menjadi seorang presiden gitu. Saya malah lebih senang bisa mendukung kawan-kawan saya yang lebih mungkin jadi presiden menurut saya. Saya siap orang-orang bantu. Jawa gitu ya Mas. Waduh, ngeri sekali ini gitu. Ya, tapi ya terbukti 7 tahun 7 periode semuanya. Kecuali B.J. Habibie itu pun nggak lewat elektoral. Iya, tapi nggak apa-apa, fair aja gitu. Jadi kalau menurut saya fair, yang penting tahu posisi aja Mas gitu. Ditanya apa kalau punya cita-cita, punya nggak? Ya punya, tapi mungkin nggak. Saya yakin sangat sulit. Kalaupun mungkin kayaknya itu udah kuasa yang super gitu. Cuma ya itulah yang perlu ditekankan adalah cita-cita saya sebenarnya adalah bagaimana saya bisa memberikan kontribusi semaksimal mungkin, dan juga mendorong juga lingkungan dari teman-teman saya yang mungkin mau mendengarkan juga ide-ide saya, dan hopefully juga bisa direalisasikan lah gitu. Kalau one day mungkin Mas Rian malah yang jadi presiden. Nggak apa, walaupun namanya presiden kita namanya Rian, tapi kan ya Mas Rian mewakili Rian saya gitu ibaratnya gitu. Jadi ya inilah maksudnya, yang penting pengen bisa berkontribusi aja sih untuk negara ini. Gitu. Menarik sih. Kenapa diksi soal aku tanya kalau jadi presiden pengen apa? Ini sebenarnya sebuah bentuk aku akan tanya ke semua orang yang datang di Berisik-Berisi ini untuk dia menyampaikan harapan dan juga keinginannya agar semoga didengarkan oleh orang-orang yang kelak akan diamanahkan itu. Karena saya rasa di era digitalisasi hari ini suara-suara kita itu akan melampaui generasi Mas Rian. Tayangan kita hari ini, saya di TikTok, kemudian kalau di YouTube ini akan dinonton banyak orang, itu akan sampai. Berbeda dengan suara-suara yang bisa dibilang ya tidak mendiskreditkan orang yang turun ke jalan habis itu pulang. Tapi ya suara di sosial media itu akan terekam. Jejaknya akan abadi. Jadi saya akan dengan bangga bertanya dan menjawab, ya kalau saya jadi presiden apapun itu sampaikan aja. Jadi itu yang sedang benar-benar diperjuangkan, bagaimana orang-orang bisa memilih sosok yang benar-benar bisa mewadahi ide dari Mas Rian atau bahkan dari saya sendiri juga. Jadi terakhir nih mungkin pertanyaan dari saya Mas Rian, kalau ada hari nih di mana Mas Rian bebas ingin ngomong apa, terus kayak ingin menghujat, jangan menghujat, tapi ya apapun itu, kalau misalnya dari Mas Rian misalnya nggak ada yang membatasi atau apa, Mas Rian ingin menyampaikan apa, terutama apapun itulah, apapun itu, mau itu tentang kritik kah atau tentang berisik yang hari ini masih terpendam di dalam hati. Banyak sih Mas. Cuma kayaknya bahaya ini kalau keluar ini bahaya ini. Gimana ya cara saya memformulasikan ini menjadi kata-kata yang lebih sopan kali ya. Kan yang penting itu sebenarnya yang lebih sopan. Banyak orang yang membandingkan bahwa kerja lebih penting daripada narasi itu nggak ada artinya tanpa kerja. Menurut saya dua-duanya penting. Itu satu hal yang harus kita pelajari, karena ini salah satu masalah yang mungkin udah jalan dulu.
zaman dulu pernah ada salah satu tokoh yang kena karena ucapannya, ya kan. Nah itu menurut saya masih saya punya pandangan sendirilah mengenai kasus itu gitu. Bahwasannya memang pekerjaan orang tersebut bagus, tapi kembali lagi pekerjaan bagus itu tanpa punya narasi yang baik juga nggak ada artinya. Gitu. Maka dari itu pekerjaan yang bagus, karya yang bagus juga harus disertakan dengan sopan santun dan juga narasi yang baik untuk bisa membawa negara kita ini menjadi Indonesia emas yang kita inginkan. Itu berdua harus selaras, nggak bisa enggak. Jadi nggak bisa tuh namanya kita cuma ngomongin narasi doang, nggak bisa cuma kita ngomongin kerja doang. Dua-duanya. Nah hopefully karakter ini juga dimiliki oleh siapapun yang one day akan memimpin negara kita ini, terlebih tahun 2024 nanti gitu. Jadi bisa menciptakan sebuah kinerja yang baik, bagus, tegas, cepat, tapi juga memiliki masyarakat dan pembawaan yang adem, ayem, sopan dan santun menuju Indonesia yang baik, karena itu citra Indonesia sesungguhnya sih. Gitu mungkin. Menarik sih. Ini bikin saya juga mikir dua kali untuk benar-benar harus lebih selektif, harus benar-benar rasional dalam memilih, karena itu kan yang sebenarnya kita perjuangkan. Jangan sampai kita menjatuhkan atau bahkan memberikan suara kita ke orang-orang yang sebenarnya bahkan nggak peduli dengan suara kita. Betul. Nah, ini kan momentum 2024 ya Mas Rian ya. Ada sedikit harapan nggak kayak bagaimana misalnya jalannya ini Mas Rian inginkan kontestasi ini berjalan dengan baik, ya pasti kita pengen. Tapi apa yang Mas Rian tuh sebenarnya khawatirkan di 2024 ini? Yang saya khawatirkan tuh sebenarnya gini, ini vibes-nya beda ya sama pemilu terakhir. Sekarang ini saya ngelihat lebih adem ayem, lebih mengurangi politik identitas, which is itu very nice progress buat negara kita, karena jangan sampai kan identity ini yang ibaratnya lebih dijual daripada substansi kerjanya juga gitu. Tapi saya lebih concern soal gini. Saya bukannya serta-merta pro dengan apa yang udah terjadi sekarang. Cuma gini, jangan sampai atas nama politik dan gengsi politik itu harus mengubah arah dari progres yang selama ini sudah dijalankan. Bukan berarti yang kemarin itu ada hal-hal yang maksudnya udah benar-benar sempurna, enggak. Tapi at least keeping it on the track. Dan itu tadi, karena saya takutkan kalau misalnya nanti yang menang itu berbeda dari yang arahnya sekarang, segala macam perjuangan yang selama ini udah dibangun itu akan dihentikan, diubah hanya dengan atas nama politik sebenarnya. Itu yang saya takutin sebenarnya yang akan terjadi. Meskipun kalau misalnya yang menang itu pun juga bukan dari kandidat-kandidat yang ibaratnya nih dekat dengan pemerintahan, menurut saya nggak ada masalah kalau misalnya memang dia bisa membawa gagasan yang bagus. Karena dia juga bisa bernarasi yang bagus, which menurut saya dibutuhkan di negara ini gitu. Tapi jangan sampai atas nama politik progres yang selama ini udah dijalanin tuh dikorbanin. Sayang. Itu aja sih concern saya menuju ke sana. Ini menarik sih. Tapi di antara itu ada ini nggak? Udah ada nama nggak kalau sampai hari ini Mas Rian ingin mendukung siapa gitu? Kayak di sini kita terang-terangan aja Kak, atau masih menimbang? Kalau dari Rian sendiri masih proses memilah Mas. Kayak kemarin habis ketemu Pak Ganjar, ketemu Pak Anies, ketemu Pak Prabowo. Jadi Rian nggak pengen didikte atau disusupi lewat narasi sosmed aja. Jadi makanya kemarin memutuskan untuk gimana caranya gue harus ketemu nih sama si calon ini. Dan akhirnya saya ingin memutuskan bahwa saya ingin bertanya langsung, saya ingin melihat langsung bagaimana ketiga ini, dan akhirnya di akhir ya kita harus memilih sih pada intinya. Yes, betul. Saya pribadi ya. Kalau mengerucut ke satu nama mungkin belum. Tapi yang pasti itu tadi harus memiliki kinerja yang bagus. Tapi juga memiliki narasi yang bagus. Dua hal itu harus dikombinasi. Dua hal itu ya. Dan saya yakin tiga-tiganya sebenarnya punya trait itu. Saya yakin tiga-tiga punya trait itu. Ini tinggal masalah yang mana yang lebih bisa untuk memenangkan hati masyarakat dan juga mungkin satu visi dengan suara rakyat sih. Jadi kalau tanya sendiri ke saya sebenarnya nggak khawatir sama siapapun. Menurut saya semuanya itu sudah
hebat ketiga calon. Nggak ada yang biasa kan kita ngomong memilih yang paling mending daripada yang terburuk. Menurut saya nggak ada yang terburuk. Nggak, tahun ini yang terbaik yang ada sih menurut saya pribadi ya. Tinggal siapa nih yang lebih satu visi dan lebih mau melangkah bersama dengan masyarakat aja sih. Ya, gitu. Setuju sih. Dan yang paling penting yang lebih mengedepankan politik kerja dibanding politik citra. Ya itu sih, menyeimbangkan itu sih. Menyeimbangkan. Seimbang itu kata kunci, Mas. Karena banyak ya yang ngomong kerjanya lebih penting, nggak penting tuh ngomong, nggak bisa. Ya. Kerjaan kita jadi nggak dihargai juga. Gitu. Dan buat apa kita juga bekerja bagus-bagus tapi masyarakatnya juga nggak happy dan isinya bentrok, kita juga nggak bagus di situ. Dan citra itu yang pekerjaan itu yang membuat negara kita maju, citra itu yang membuat negara kita stabil. Itu mungkin ya. Oke. Key pointnya di situ. Ada pesan nggak yang pengen disampaikan Mas Rian kepada calon pemimpin-pemimpin yang akan melanjutkan kerja estafet membangun peradaban ini? Karena menurutku tuh Mas Rian, membangun peradaban itu ya harus kerja estafet antar generasi lah. Generasi Mas Rian, kemudian generasiku itu benar-benar harus berkolaborasi agar kita nggak salah memilih pemimpin. Ada pesan nggak? Ya itu tadi mungkin pesannya lebih ke arah jangan sampai karena dendam politik menghancurkan progres yang selama ini negara kita sudah berkembang. Karena ini harus tetap on track menuju Indonesia Mas 2045. Gitu. Oke. Itu aja sih. Itu paling penting sebenarnya menurut saya. Itu dia berisiknya Mas Rian Putra Utama, orang yang aktif, kemudian bagaimana menunjukkan kepekaan untuk berbicara tentang politik, tapi behind ya, di belakang ya. Jadi teman-teman boleh banget ingin berkontribusi, nggak harus tampil di layar kaca, depan kamera, tapi secara ide gagasan ternyata kita bisa loh menyuarakan sesuatu. Jadi lagi-lagi bicara tentang explore apapun yang teman-teman senangi di sini, lakukan yang apa yang teman-teman cintai dan cintai apa yang teman-teman lakukan. Mulai dari hati, lalu berisiklah dengan berani dan berisik. Sampai ketemu di berisik-berisik selanjutnya bersama saya Rian Fahardi dan Mas Rian Putra Utama. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di berisik-berisik episode selanjutnya.